Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi tentang Indonesia tidaklah tunggal. Semua boleh ikut merumuskan asal tak bebal. Sempatkanlah sesekali melihat Indonesia dari sudut yang berbeda, agar cara pandang kita tidak memfosil begitu purba. Saat dunia berderap deras tanpa henti setiap hari, cara melihat Indonesia harus diperbarui. Karena Indonesia bukanlah kata yang mati, harus dihidupkan lewat proses yang tiada henti. Marilah dari Kediri kita bersama-sama mencoba menikmati tanah air kita. Harmoni Kediri, damai untuk negeri. Secara fitrah, agama apapun yang ada di muka bumi ini niscaya mengajarkan kebaikan dan cinta kasih kepada seluruh alam. Jika nyatanya pemeluk agama justru mengajarkan berbagai kekerasan atau kebencian dengan aneka kepentingan pragmatis di baliknya, maka sejatinya ia telah keluar dari ruh dan jiwa utama agama. Peran agama untuk menyatukan sesama menjadi hilang. Dalam konteks inilah, ketika berada dalam genggaman orang-orang yang salah dan memiliki kepentingan pragmatis, agama yang semestinya mengusung nilai positif mendadak menjadi alat yang membahayakan bagi kemanusiaan. Telah banyak peristiwa yang menjadi bukti sahihnya, bisa berupa tindak kekerasan, persekusi, bahkan teror. Melihat fakta kekerasan, perang, pertikaian, saling bunuh, dan aneka teror yang merajalela yang acap kali dilatar belakangi oleh sentimen beragama. Menurut Carlos Kimball, pangkal kebusukan dan kerusakan agama itu ada 5. Pertama, kala pemeluk agama mengklaim kebenaran agamanya sebagai satu-satunya dan yang mutlak, yang lain dinilai salah kaprah dan karenanya patut dienyahkan dari muka bumi. Memang benar, penganut agama sudah semestinya meyakini agama atau keyakinannya sebagai yang terbaik, namun tidak semestinya serta-merta menutup potensi kebenaran yang ada pada pihak lain. Kedua, munculnya fanatisme buta para pemeluk agama. Ingat ucapan Karl Marx, agama itu laksana kekuasaan. Siapa menggenggam agama, dialah penguasa yang dapat melakukan apa saja. Fanatisme ini akan menghadirkan sikap merasa benar sendiri dengan potensi menyalahkan pihak lain yang berbeda. Fanatisme juga akan melahirkan gaya keberagamaan berkacamata kuda, hitam putih dan tegak lurus. Ujungnya, persekusi atau kekerasan pada pihak lain akan dilakukan untuk memenangkan fanatismenya. Ketiga, pemeluk agama mulai gandrung merindukan zaman ideal atau the golden age. Tak cukup hanya merindukan, mereka pun bertekad mengusung zaman itu ke masa kini, termasuk dengan segala cara. Padahal diketahui, setiap zaman senantiasa ada konteks dan sejarahnya sendiri-sendiri. Tidak semestinya sejarah masa lalu yang berbeda ruang lingkupnya dipaksa terapkan untuk konteks hari ini yang sudah demikian berbeda dalam segala sisinya. Ini juga berpotensi melabrak tatanan modern hanya karena untuk memenangkan imajinasi masa lampaunya. Keempat, kala pemeluk agama menyetujui dan mentolerir terjadinya tujuan membenarkan segala cara. Mencapai tujuan mulia itu sudah seharusnya dilakukan sekuat tenaga, namun dengan catatan cara yang ditempuh tidak melabrak norma-norma kemanusiaan universal. Tujuan yang baik jika dilakukan dengan cara yang buruk, maka akan menjadi buruk. Amar ma'ruf yang dilakukan dengan kemungkaran otomatis justru menjadi kemungkaran itu sendiri. Karena itu, tegakkanlah nilai-nilai agama dengan keluhuran dan kemuliaan, bukan dengan membenarkan segala cara. Dan kelima, bila perang suci diteriakkan, sejatinya tidak ada perang yang suci. Perang selalu kotor dan penuh intrik, dendam, kebencian, dan amarah.
Perang suci hanyalah bungkus yang digunakan untuk menyamarkan kekotoran itu, dan klaim perang suci itu faktanya hanya menyebabkan ribuan bahkan jutaan nyawa meregang. Darah bertumpahan di mana-mana. Tak jarang mereka yang tak berdosa turut menjadi korban. Perang salib menjadi salah satu contoh terbaiknya. Dalam konteks modern, teriakan atau pegikan perang suci semestinya dihindari guna mewujudkan fitrah damai agama. Dalam konteks Islam, agama sesungguhnya hadir untuk menemukan titik persamaan dengan mereka yang dinilai berbeda, bukan justru memperuncing perbedaan. Inilah yang sering disebut sebagai kalimah sawa atau titik persamaan. Di mana titik persamaan terpuncak itu tak lain kecuali titik kemanusiaan, bahwa semua yang ada di alam raya ini tak lain adalah makhluk Allah yang semestinya saling merindui, menghormati, dan memuliakan satu dengan yang lainnya. Keindahan akan tampak dari kesamaan ini. Tak elok kiranya sesama hamba Allah saling berhadapan dengan garang hanya karena perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Perbedaan hanyalah sarana yang sengaja Allah ciptakan sebagai alat untuk saling mengenal atau litta'arufu. Karena itu, Islam mengajarkan konsep kebersamaan berupa musyawarah untuk menyelesaikan dan mensinergikan berbagai perbedaan. Dengan demikian, fungsi agama sesungguhnya untuk mendialogkan perbedaan-perbedaan yang menjadi fitrah kemanusiaan akan menemukan relevansinya dalam kehidupan sejati. Dan saat itulah agama benar-benar menjadi kebutuhan manusia modern yang tak bisa dinafikan. Baik, jadi kesimpulannya adalah agama merupakan salah satu faktor yang sangat determinan dalam terjadinya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Agama sendiri secara linguistik berasal dari bahasa Sanskerta, a dan gama. A artinya tidak, sedangkan gama artinya kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Toh nyatanya, apabila terjadi gesekan yang ada di masyarakat, persoalan yang harus dilihat adalah apakah adanya kebebasan atau kemerdekaan yang ditegakkan di daerah konflik tersebut. Apakah benar-benar kita dapat mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila? Karena Pancasila di era sekarang itu seperti boneka tak bernyawa dan dianggap tidak ada. Untuk itu, dialog antar pemeluk agama juga harus ditingkatkan agar tidak terjadinya selisih paham atau miskomunikasi. Untuk kedepannya, semoga Indonesia ini benar-benar bisa bangkit secara keintelektualan, bangkit secara spiritual, bangkit dalam hal apapun, agar Indonesia menjadi negara yang maju, aman, tentram, dan makmur.